Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Cokroanggraini dengan NIM 400.403/19196503 dari Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Di sini akan memaparkan video tutorial untuk mengidentifikasi lahan kritis untuk wilayah studi Subda Samin. Sebelumnya, kita harus mengetahui lahan kritis merupakan lahan yang mengalami atau dalam proses kerusakan secara fisik, kimia, dan biologi yang sehingga pada akhirnya akan membahayakan fungsi hidrologis, hidrologis, produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial ekonomi. Dengan faktor penyebab yaitu ada dua, faktor alam dan juga faktor non-alam. Faktor alam yang terdiri dari kekeringan, kegenangan air, erosi tanah, pembekuan air, alih fungsi, dan juga untuk faktor non-alam terdiri dari alih fungsi lahan, salah pengelolaan lahan, tercemar bahan kimia, dan juga sampah anorganik. Langsung saja kita langsung ke video tutorialnya. Yang pertama kita membuka ArcGIS terlebih dahulu. Langsung saja kita keluarkan semua band dari 2, 3, 4, 5, 7 dan juga 10. Dan ini merupakan band yang diperlukan, lalu langsung kita melakukan koreksi radiometrik atau TOA dari semua band ini. Kita ke sistem toolbox raster kalkulator, langsung kita menggunakan rumus untuk TOA yaitu band dikali 0,002 kurangi 0,1. Setelah itu kita menghitung AVI. Langsung kita ke map algebra untuk menghitung AVI sendiri. Kita menggunakan rumus TOA. Dan ini merupakan rumus dari AVI, langsung kita oke saja. Dan ini adalah hasil dari AVI. Langsung kita menghitung BSI. Dan ini merupakan rumus dari BSI, langsung kita oke. Lanjut kita mencari VD dengan search principal component. Langsung kita masukkan BSI dan juga AVI. Kita oke. Selanjutnya yaitu kita mencari SI. Kita masukkan rumus lagi. Untuk rumusnya SI adalah, dan ini adalah rumus untuk SI. Langsung kita oke.
Untuk rumus TI adalah seperti ini, langsung kita oke saja. Selanjutnya yaitu kita mencari SSI dari hasil prinsipal komponen SI dan TI. Langsung kita oke. Hasil untuk SSI adalah seperti ini. Selanjutnya kita mencari FCD menggunakan raster kalkulator. Rumusnya yaitu square root dikali SSI lalu PD plus 1. Seperti ini. Langsung kita oke saja dan kita simpan di file yang sama folder dengan file-file sebelumnya. Ini adalah hasil FCD-nya. Langsung kita reclass saja FCD-nya. Reclassify. Kita masukkan FCD sumin. Kita classify menjadi 5 kelas dengan equal interval 5. Langsung kita oke dan kita simpan di folder yang sama. Dan ini adalah hasil dari reclass FCD. Selanjutnya yaitu kita mengolah beberapa SHP maupun data DEM untuk mencari slope. Sebelumnya, alur dari pengolahan lahan kritis di Subda Samin sendiri ada beberapa alurnya. Yang pertama, yaitu alur penentuan lahan kritis ini kita menggunakan data citra satelit untuk mencari AVI, BSI, SI, dan juga TI hingga FCD yang telah saya lakukan tadi. Lalu selanjutnya ada data DEM untuk mencari slope, terus ada SHP curah hujan, ada SHP jenis tanah, lalu ada tutupan lahan atau penggunaan lahan yang nantinya akan di intersect untuk dicari nilai A-nya. Kembali lagi kita ke ArcGIS. Nah, ini kita keluarkan dulu DEM dari wilayah studi yaitu DEM Samin. Lalu kita lakukan slope dengan spatial analysis, terus kita slope, kita inputkan data DEM-nya. Langsung kita simpan di folder yang sama, lalu kita oke. Dan ini adalah hasil proses slope-nya. Langsung kita reclass aja menjadi 5 kelas. Langsung kita, nah di sini kita bikin menjadi 5. Seperti ini. Kita reclass lagi menggunakan tools reclass, reclassify. Kita masukkan slope sumin-nya, kita classify. Nah, kita isi ini menjadi nilai slope 4. 8, 11, dan 17. Kita oke. Kita simpan di folder yang sama. Dan ini adalah hasil dari reclass slope tadi. Lalu kita bikin
field baru untuk menambahkan kelas lerengnya. Dan ini adalah kelas lereng untuk tiap kelasnya, yaitu dari 0 hingga lebih dari 40%. Lalu kita beri field baru, add field, untuk kita menambahkan nilai LS. Kita bikin double, kita oke. Lalu kita start editing. Di sini. Open attribute, langsung kita isikan nilai LS-nya. Yaitu 4, 14. Selesai, kita save edit. Nah, ini nilai LS-nya telah keluar, dan juga hingga kelas lerengnya telah kita isi juga. Langsung kita masukkan SHP lainnya berupa SHP jenis tanah. Langsung ada PL Risamin, langsung add aja, dan juga SHP curah hujan Samin. Nah, untuk curah hujan sendiri kita tambahkan add field berupa air hujan, di mana air hujan ini kita dapatkan dari rumus berupa seperti ini, 0,41 dikali median, lalu 1,9. Nah, seperti ini. Nilai R ini didapat dari rumus seperti ini. Langsung kita oke saja. Untuk jenis tanahnya juga telah diberikan keterangan berupa subdasamin terdiri dari tanah latoso atau coklat kemerahan, dan juga alluvial kelabu. Dan perlu juga kita add field nilai K untuk setiap keterangan dari jenis tanah tersebut. Nah, untuk latoso sendiri, nilai K-nya yaitu 0,175 hingga alluvial kelabu yaitu 0,315. Nilai K ini telah diberikan oleh Bapak dosen dalam modul pertemuan 11. Selanjutnya kita ke SHPPL dari Samin sendiri, kita buka atributnya. Dan berikut merupakan nilai CP untuk tiap jenis penggunaan lahan dari perkebunan hingga lahan terbangun. Dan ini telah nilai CP ini telah diberikan pada modul pertemuan ke-11 oleh Pak dosen. Nah, selanjutnya yaitu kita ubah dulu slope tadi masih berupa raster, kita ubah ke poligon dahulu untuk kita intersect. Langsung aja kita search di sini.
raster to polygon. Nah, di sini kita masukkan inputnya berupa reclass slope. Kita masukkan kelas lereng, value-nya kita masukkan, kita simpan di folder yang sama. Dan ini merupakan hasil dari diubahnya raster menjadi poligon. Selanjutnya langsung kita intersect aja lereng hingga PL atau penggunaan lahan. Kita run all, kita simpan di folder yang sama. Langsung kita oke. Dan ini adalah hasil dari intersect berupa seperti ini. Lalu dari intersect ini kita cari nilai A, di mana nilai A ini berasal dari perkalian antara nilai CP, LS, R hujan, dan juga nilai K. Nah, seperti ini akan menghasilkan nilai A yang sebanyak ini. Dari nilai A kita sort ascending aja. Nah, lalu dari nilai A ini kita klasifikasi untuk kita masukkan ke dalam 5 skor, di mana tiap skor ini berasal dari reclassify nilai A yang telah dihitung tadi. Dari nilai A yang telah dibuat 5 kelas ini akan ditentukan untuk skor nilai A, di mana skor 1 terdiri dari kelas 0,6 hingga 79,6, dan untuk skor tertinggi yaitu dari kelas 1160,39 hingga 2067,52. Dihasilkan skor A seperti ini. Dari nilai A yang telah diperoleh dan juga skor A, lalu kita ubah menjadi raster. Kita inputkan nilai erositas angin. Untuk value field-nya kita pilih skor A. Kita simpan di folder yang sama, lalu kita oke. Dan ini merupakan hasil raster erositas das angin. Dari sini nanti langsung kita wake overlay reclass slope-nya. Karena ini dari raster, kita open attribute. Nah, kita menggunakan 3 file raster dari raster erositas yang terdiri dari skor A tadi, lalu ada reclass slope, lalu ada reclass FCD. Langsung kita take overlay untuk mengidentifikasi lahan kritis. Kita masukkan aja semuanya. Kita oke. Setelah itu kita set equal influence from 1
to 5, lalu kita simpan hasil overlay ini ke folder yang sama, lalu kita oke. Dan ini merupakan hasil akhir dari lahan kritis dari Subdasamin, di mana memiliki skor paling rendah 1 dan juga 5 di bagian kanan sini. Dari analisis yang telah saya lakukan tadi, didapatkan lahan kritis Samin di sebelah kanan berupa skor paling tinggi yaitu 5, di mana menunjukkan bahwa lahan kritis Subdasamin berada di hilir sungai, di mana mungkin di sini dari peta penggunaan lahan tadi kebanyakan atau didominasi oleh tutupan lahan terbuka dengan tingkat erosi lahan tinggi. Sehingga di daerah Subdasamin tersebut, lahan kritis berada di sebelah kanan hilir sungai. Diperlukan tindakan reboisasi hingga reforestasi agar lahan kritis tidak memberikan kontribusi pada potensi bencana pada aliran sungai di bagian hilir hingga hulu. Lahan kritis ini didapatkan dengan tingkat kepadatan kanopi yang paling tinggi dan menunjukkan tingkat sensitivitas lahan kritis tinggi pula. Lalu untuk kelerengan, semakin curam lereng akan semakin sensitif terhadap lahan kritis. Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.